bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu an. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku la yujma'u ora ngumpulake sapa Rasul. Iku la yujma'u ora ngumpulake sapa Rasul. Benal mar'ati ing dalam antarane wong wedok wa ammatiha lan bibi'e imro'ah wa ammatiha lan bibi'e imro'ah wala benal mar'ati lan ora ing dalam antarane wong wedok wa kholatiha lan bibi'e mar'ah saking ibu. Mutafakun alaih. Hadis ini kalau kita terjemahkan, Nabi tidak menikahi seorang perempuan bersamaan dinikahinya seorang bibinya. Jadi ada perempuan dinikahi dengan bibinya, baik bibi dari ibu ataupun bibi dari bapak, pada laki-laki yang satu itu tidak diperkenankan. Contohnya Ningrum punya bibi namanya Painem. Ningrum dinikahi oleh Zen, maka pada saat Ningrum masih hidup dan belum dicerai, Zen tidak boleh menikahi bibinya, baik bibi dari bapak ataupun bibi dari ibu. Itu isi dalam hadis ini. Jadi tidak boleh kita menikahi keponaan dan bibi seseorang. Itu tidak boleh dalam satu waktu. Kecuali kalau seandainya nanti keponaannya yang kita nikahi telah meninggal atau kita cerai, kemudian kita ingin menikahi bibinya, itu masih boleh. Nah, melihat fikul hadisnya juga sama. Di situ tahrimul jam'i bainal mar'ati wa ammatiha wal mar'ati wa kholatiha. Keharaman menikahi seorang perempuan dengan bibinya ini sudah disepakati oleh ulama, wa huwa ijma'un ila man syaddah, kecuali sedikit orang yang tidak sepakat terhadap keharaman menikahi perempuan dan bibinya. Wan Utsman lan saking Utsman radhiyallahu an. Jadi ojo rakus-rakus ngono lho. Nek nikahi keponakannya saja, nunggu nanti kalau sudah habis umurnya baru nikahi bibinya. Oh, jadi gabung. Nah, termasuk juga nanti tidak diperkenankan Anda nikah, laki-laki ini nikah pada perempuan yang kakak beradik dalam satu waktu. Contohnya tadi A memiliki adik B, kamu nikahi secara langsung atau dalam satu waktu, di mana keduanya masih hidup semua. Nah, itu tidak diperbolehkan, kecuali kalau meninggal satu atau kamu ceraikan satu, kamu nikah pertama, kemudian kamu ceraikan, kemudian nikah lagi dengan kakaknya atau adiknya, maka boleh. Wan Utsman, nah ini hadisnya kayaknya.
Oh bukan ding. Wan Utsman lan saking Utsman radhiyallahu an qala dawuh sapa Utsman. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Layang kihu ora kena nikah sopal muhrimu muhrim wong kang ihram wala yungkahu lan ora kena den nikahake sapa muhrim. Rawah ngriwayatake hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Wa fi riwayatin lan ing dalam siji riwayat lahu kedhe Imam Muslim walayah tu bulan ora kena nglamar sapa muhrim. Zada nambahi sapa Ibnu Hibban wala yuhtabu lan ora kena den lamar sapa alaihi muhrim. Orang yang dalam posisi menjalankan haji dan masih ihram maka tidak diperkenankan menikah atau dinikahkan dan tidak diperkenankan juga melamar atau dilamar. Loh, saya pernah lihat, saya dengar tetangga saya nikah pas waktu haji. Loh, itu kamu harus tanya setelah ihramnya atau pas waktu ihramnya. Jadi kan nanti setelah haji itu kan selesai semua rangkaian haji, baru kemudian mereka masih di sana karena nunggu jemputan pesawat. Sesuai dengan kloternya masing-masing, yang dulu ke sana maka cepat pulang. Yang terakhir ke sana maka terakhir pulang. Nah, di waktu menunggu pulang mereka ini, mereka sudah dalam keadaan ihram, biasanya begitu. Mereka jalan-jalan kemana-mana itu. Mungkin pada saat itu menikahnya, tetap nikahnya di Masjidil Haram boleh, kalau tidak ihram. Melamarnya di Masjidil Haram boleh, kalau tidak ihram. Tapi kalau ihram, masih pakaian ihram, maka tidak diperkenankan. Kemudian wan Ibnu Abbas lan saking Ibnu Abbas radhiyallahu an. Qala dawuh sapa Ibnu Abbas, tazawaja ngerabi sapa an-nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Maimunatan ing Sayyidah Maimunah. Wahua utawi Maimunah, wahua utawi Kanjeng Nabi iku muhrimun wong kang ihram. Iku muhrimun wong kang ihram. Ini ada dua hadis yang bertolak belakang, ya enggak? Yang satu layang kihul muhrim walayungkahu. Tidak diperkenankan seorang yang lagi ihram menikah atau dinikahkan. Tapi melihat peristiwa Nabi menikahi Maimunah, ini seolah-olah diperbolehkan menikah pada saat ihram. Ternyata Imam Syafi'i sendiri sebagaimana di dalam fikihnya kita itu tetap mengharamkan menikah pada saat ihram. Akan tetapi Abu Hanifah memperbolehkan. Nah, inilah yang kemudian kenapa imam itu tidak satu kata dalam satu hukum. Hukum apa yang dimaksud di sini? Yang untuk satu kata itu adalah hukum nikah pada saat ihram. Imam Syafi'i dan mungkin Imam Maliki mengharamkan adanya nikah pada saat ihram, tapi kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah itu memperbolehkan. Nah, kok bisa terjadi perbedaan pendapat? Ya, satu karena dalilnya yang mereka pegang adalah berbeda-beda. Imam Syafi'i berpegang teguh kepada layang kihul muhrim walayungkahu. Sementara Abu Hanifah berpegang kepada tazawwaj Nabi Maimunah wa huwa muhrim. Nah,
Kenapa Imam Syafi'i berpegang kepada layangkihul muhrim? Pertanyaannya selanjutnya. Karena layangkihul muhrim ini diriwayatkan oleh Imam Muslim hadisnya. Yang insya Allah kesahihannya sahih. Tapi pun juga gitu ya, bahwa hadis tazawajan Nabi ini adalah juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang dalam lafadznya Imam Muslim adalah an Maimunata saking Maimunah nafsiha yo awak dewe, rupane awak dewe ne Maimunah radhiyallahu an. Anan Nabi saat temenin Nabi ikut tazawajah Rabi sapa Kanjeng Nabi ha ing Maimunah. Wa huwa utawi Kanjeng Nabi iku halalun wong kang ora ihram. Jadi kalau menurut Ibnu Abbas, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, tazawajan Nabi Maimunata wa muhrim ini ternyata disangkal oleh Maimunah. Disangkal oleh hadisnya Maimunah yang mengatakan anan Nabi tazawaja wa huwa halalun. Nabi menikah dengan Maimunah atas pengakuan Maimunah dalam keadaan atau Nabi dalam keadaan tidak ihram. Ini sebabnya tiga imam, Imam Syafi'i, kemudian Imam Maliki, kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad mungkin ya, Imam Ahmad bin Hambal itu mengatakan bahwa tidak diperkenankan menikah pada saat ihram, tapi Abu Hanifah memperbolehkannya. Itu. Jadi hadis yang berkaitan tentang diperkenankannya nikah pada saat ihram itu hadis dari Sayyidina Abbas perawinya. Kemudian kalau yang hadis yang sama yang menolaknya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Maimunah bahwa beliau mengaku Nabi pada saat menikahi beliau tidak dalam keadaan ihram. Nah, nih. Jadi kalau melihat beberapa hadis ini tentunya kita dapat menyimpulkan bahwa wajar ketika ada perbedaan pendapat. Karena memang dasarnya cara pandang daripada imam dalam mendasarkan pendapatnya itu juga berbeda-beda. An Uqbah bin Amir saking Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Qala dawuh sapa Uqbah bin Amir, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ahaqqa syuruti sak temene luwe hakke pira-pira syarat. Ayufa yento den tuhoni apa bihi ahaqku syurut. Iku ma perkara laltum kang milang-milang halal sapa sira kabeh bihi kelawan surut op al furuju pira-pira farji muttafaqun alaih. Kata Nabi, sesungguhnya paling tepat-tepatnya syarat dalam pernikahan adalah ditunaikannya syarat tersebut untuk menghalalkan farji. Jadi kalau kamu pingin menikah, syarat nikah itu harus dipenuhi semua. Kalau tidak dipenuhi, maka ada kemungkinan tidak halal itu meski sudah nikah. Nah, contoh yang menjadi syarat nikah itu apa? Mahar. Oh, jadi utang. Ngono loh. Mahar utang. Ya. Angkah tuka wazawaj tuka, kemudian qabil tu nikaha wa tajwijaha bimahrin muajjalin. Wah, ngono. Bimahrim madkur muajjalin. Dengan mahar yang disebutkan tapi dengan cara nyicil utang. Ya. Uang 500.000 ya kok utang. Makanya kalau kalian mas-mas, ya karena memang mas-mas yang
kewajiban memberi mahar. Kalau mbak-mbak sih enggak. Kecuali kamu pindah ke Padang. Yang ngasih mahar perempuan. Yang bawa perabot rumah tangga perempuan. Jadi sing lanang cukup nggawa pestol. Ngono. Wah enak kan? Jadi nek pengen kamu nggak bondo, nggak usah bawa apa-apa nikah dengan orang Padang. Tapi nanti kalau terjadi perceraian, kamu nggak banyak mendapat harta gono gini. Harta bersama itu nggak banyak dapat. Kenapa? Ya alasannya tadi. Kamu kesini bawa pistol tok, kan gitu. Kok mau minta apa-apa ketika bercerai? Itu begitu. Jadi syaratnya itu kalau kamu mau menikah, penuhi. Jangan nggak dipenuhi, jangan ingkar janji. Makanya hutang mahar yang dihutang itu harus dibayar meskipun sudah menikah dan pada saatnya si istri itu sudah nggak nagih-nagih. Kecuali istri ya wis lah mas, nggak usah dibayar. Itu beda lagi. Tapi kalau istri nggak ngomong begitu, kemudian dia diam saja, itu harus dibayar. Itu harus dibayar. Wah, kok pingin enak-enak aja. Itu loh kuncinya, sesuatu yang haram menjadi halal. Itu tadi. Apalagi kira-kira yang menjadi syarat nikah, ya itu dipenuhi semua. Wan Salamah bin Aqwa radhiyallahu an. Qala dawuh sapa Salamah bin Aqwa, jenenge Salamah tapi bin. Ketok-ketoke wedok tetapi lanang. Ya enggak? Nah, bin itu kan anak laki-laki.